Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Saudaraku semuanya, apa kabar? Senang saat ini bisa berjumpa kembali dan mudah-mudahan kita selalu ada dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin. Insya Allah kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin penting dari yang disampaikan oleh Huzur Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala binasrihil aziz dalam khutbah beliau hari Jumat kemarin, tanggal 22 Mei 2026. Saudara-saudaraku semuanya, di tengah dunia yang semakin dipenuhi dengan pencitraan, kebanggaan diri, dan keinginan untuk selalu terlihat lebih hebat dari orang lain, khutbah Huzur kali ini membawa kita kembali kepada satu sifat yang sangat langka, namun justru menjadi inti kemuliaan dari seorang manusia, yaitu kerendahan hati. Huzur menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai sosok manusia yang paling mulia sepanjang sejarah justru hidup dengan penuh kesederhanaan dan ketawadhuan. Coba kita bayangkan, beliau adalah seorang nabi, pemimpin umat, manusia pilihan Allah. Tetapi beliau sendiri mengatakan bahwa dalam hal makan saja, beliau makan seperti seorang hamba dan duduk sebagaimana seorang hamba duduk. Tidak ada kesombongan, tidak ada rasa ingin diagungkan, serta tidak ada keinginan untuk tampil lebih tinggi dari orang lain. Dan inilah pelajaran pertama yang sangat dalam buat kita semua, bahwa semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah Ta'ala, ia akan semakin rendah hatinya di hadapan sesama manusia. Saudara-saudaraku semuanya, Huzur kemudian menceritakan sebuah peristiwa yang sangat menarik nih. Nabi SAW memiliki seekor unta bernama Abba yang terkenal sangat cepat. Namun pada suatu hari, unta beliau itu kalah lomba dari unta seorang badui. Nah lalu, bagaimana reaksi Nabi? Nabi Muhammad SAW justru tidak marah, tidak tersinggung, tidak iri, tidak merasa, saya ini orang yang paling mulia, maka sayalah yang harus menang. Beliau justru berkata bahwa apapun yang Allah tinggikan di dunia ini, suatu saat itu semua bisa direndahkan kembali olehnya. Kalimat yang sangat sederhana, tetapi justru luar biasa dalam maknanya. Coba sekarang kita refleksi terhadap diri kita. Kadang kita ini sulit menerima kekalahan, sulit menerima ketika orang lain lebih unggul. Tetapi Nabi Muhammad SAW justru mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan itu bukan alasan untuk kita menjadi sombong, dan kekalahan juga tidak boleh jadi alasan untuk kita meluapkan amarah. Lalu, saudara-saudaraku, ada kisah yang sangat menyentuh lagi nih, tentang seorang badui miskin bernama Zohir. Dari sisi penampilan, ia ini tidak menarik, pakaiannya kotor, tubuhnya penuh keringat dan debu, karena memang hari-hari ia bekerja di pasar. Mungkin kalau di zaman sekarang, orang yang seperti ini sering diabaikan, sering dicuekkan, tidak dihiraukan, dan bahkan mungkin dijauhi. Tetapi tidak bagi Nabi Muhammad SAW. Beliau justru sangat menghargai dan menyayangi Zahir. Bahkan suatu hari ketika sedang di pasar, Nabi bercanda dengannya dengan cara menutup kedua mata Zahir dari belakang. Zahir ini sudah merasa bahwa tidak ada yang akan mau melakukan itu terhadapnya, kecuali hanya satu orang, yaitu Hadrat Rasulullah SAW saja. Lalu Zahir pun mendekatkan dan menggosok-gosokkan punggungnya ke badan Rasulullah. Dan benar saja, bukannya dilepas, tapi justru Rasulullah pun membiarkannya lalu memeluknya. Di sini kita bisa melihat ketika seorang Zahir merasa dirinya tidak berharga dan orang lain pun banyak yang tidak menghargai, tapi Nabi Muhammad SAW justru mengatakan bahwa dirinya sangat berharga di sisi Allah. Masya Allah, luar biasa ya teladan beliau ini. Beruntunglah kita orang-orang yang sudah beriman kepada beliau. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku, banyak orang yang sering menilai orang lain itu dari penampilan, kekayaan, jabatan, atau popularitasnya. Tetapi Nabi Muhammad SAW justru mengajarkan kepada kita bahwa nilai seorang manusia itu sejatinya terletak dalam hatinya. Khutbah Huzur kali ini juga memperlihatkan bagaimana Nabi begitu menghormati orang lain dalam hal-hal kecil. Misalnya, beliau tidak pernah menarik tangannya lebih dulu saat berjabat tangan dengan orang lain. Beliau juga tidak berpaling sebelum lawan bicaranya berpaling. Beliau pun mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian. Ini adalah hal-hal sederhana, tetapi hari ini justru sering hilang dalam kehidupan kita.
Di era serba cepat saat ini, kita sering mendengar tanpa benar-benar mendengarkan. Kita sering berbicara tanpa memberi perhatian penuh. Padahal akhlak Nabi justru terlihat dari detail-detail kecil seperti itu. Lalu, Huzur pun menyampaikan kisah yang sangat menggugah tentang seorang tamu Nasrani yang menginap di rumah Nabi. Pada saat istirahat malam, mungkin karena sakit perut, tamu itu pun mengotori tempat tidurnya. Lalu boleh jadi karena malu, ia pun pergi diam-diam tanpa pamit kepada Rasulullah. Keesokan harinya, Nabi Muhammad melihat tamu itu sudah tidak ada dan tempat tidur yang dipakai kotor dengan kotoran. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau sendiri yang membersihkan tempat tidur itu. Coba kita bayangkan, yang terjadi adalah beliau tidak marah, tidak menghina, tidak mempermalukan tamunya di hadapan orang lain. Justru beliau membersihkannya sendiri. Dan ketika tamu Nasrani itu kembali untuk mengambil salib emas beliau yang tertinggal, ia pun melihat sendiri bagaimana kerendahan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membersihkan dan beliau pun tidak marah, sehingga hati tamu Nasrani ini tersentuh hingga akhirnya ia pun menerima Islam. Di sini kita belajar bahwa tablik terbesar bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat akhlak. Seringkali satu tindakan tulus lebih kuat daripada 1000 ceramah. Saudara-saudaraku, kemudian Huzur melanjutkan dengan menjelaskan bagaimana Nabi menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Beliau tidur di atas ranjang anyaman hingga membekas di tubuh beliau. Ketika para sahabat ingin membuatkan tempat tidur yang lebih nyaman, Rasulullah menyatakan bahwa dunia ini hanyalah tempat singgah sementara, seperti seorang musafir yang berteduh sebentar di bawah pohon lalu melanjutkan perjalanan. Kalimat ini benar-benar mengingatkan kita semua bahwa kehidupan dunia ini bukanlah tujuan akhir kita. Kadang kita terlalu sibuk mengejar kenyamanan, status sosial, dan pengakuan manusia, sampai lupa bahwa semua ini sementara. Yang akan tinggal hanyalah amal dan akhlak kita. Di bagian akhir khutbah beliau, Huzur ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz mengutip sabda Hadrat Masih Mau'ud alaihi salam yang menjelaskan bahwa kesombongan adalah penyakit ruhani yang sangat berbahaya. Bahkan, beliau mengatakan bahwa kesombongan lebih buruk daripada pembunuhan. Mengapa begitu? Karena kesombongan itulah yang juga menghancurkan setan. Dan lawan dari kesombongan itu adalah kerendahan hati. Itulah sifat para nabi, itulah sifat orang-orang yang dekat dengan Allah. Untuk itu, saudara-saudaraku, kalau kita betul-betul memperhatikan, khutbah Huzur ini bukan hanya menceritakan tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semata, tetapi justru khutbah ini adalah cermin bagi diri kita sendiri. Apakah kita masih mudah merendahkan orang lain? Apakah kita sulit menerima kekalahan? Apakah kita ingin selalu dipuji? Apakah kita memperlakukan semua orang dengan hormat? Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan bahwa kemuliaan sejati bukanlah terletak dalam kekuasaan atau kekayaan, tetapi dalam akhlak dan kerendahan hati. Saudara-saudaraku semua, terakhir, mari kita berdoa, semoga Allah Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk meneladani sifat rendah hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.